dari awal dulu ya. Ya, jadi di sini soalnya kita tentukan dulu titik pusat setiap bangun bagian, bangun 1, bangun 2, dan bangun 3. Ya udah kita hitung ya di sini bangun 1 titik pusatnya itu ada di 35 cm dari bawah, bangun 2 20 cm, bangun 3 5 cm. Dan di sini juga kita udah pasti tahu ya bahwa pertengahannya itu di 20 cm dari bawah. Karena ini simetris ya, pasti ada di tengah-tengah. Kalau misalnya dihitung boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, untuk mencari sigma kritikal, kita membutuhkan informasi mengenai momen maksimum, ya udah diketahui, dan juga Y-nya. Y-nya itu kan berarti harus negatif ya, supaya nanti sigma kritikalnya menghasilkan nilai yang positif. Ini harus negatif, karena kita udah tahu momen maksimumnya di sini positif. Jadi Y-nya ke bawah tuh, ke bawah sejauh minus 20 cm. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai inersia totalnya nih. Total, inersia totalnya. Di mana inersia total ini merupakan penjumlahan dari inersia bagian ditambah penjumlahan dari luas bagian dikali D ya. Jadi penjabarannya seperti ini. I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah A1 D kuadrat ditambah A2 D2 kuadrat ditambah A3 D3 kuadrat. Nah, ini boleh langsung ngerjainnya, boleh dihitung satu-satu, boleh. Kalau misalnya saya langsung aja ya. Nah, ini I1 itu adalah B dikali H pangkat 3 ya. B dikali H pangkat 3 per 12. Kalau misalnya batang segi 4 gitu ya. Ini juga sama, B dikali H pangkat 3 per 12 sama, tapi B sama H-nya beda-beda ya. Nah, ini A1 ya masih A1 D1 kuadrat ditambah A2 D2 kuadrat ditambah A3 dikali D3 kuadrat. Nah, untuk bangun yang satu, bangun pertama, kita lihat nih B-nya itu kan dari sini sampai sini ya. Nah, itu berapa tuh? 30 cm ya. Langsung ubah ke meter kalau udah perhitungannya inersia. Langsung ubah ke meter. 30 cm dikali 10 cm. Nah, bottomnya 30 cm berarti 0,3. H-nya 10 cm berarti 0,1 pangkat 3 per 12. Untuk yang I2, B-nya jangan ketukar ya. B itu yang bottom, yang bawah. H itu ya, height, yang vertikal. Bottomnya 10 cm, height-nya itu 20 cm. Berarti ini 0,1 dikali 0,2 pangkat 3 per 12. Kalau yang ini sama kayak yang atas ya, 0,3 dikali 0,1 pangkat 3 per 12. Nah, ini A1 udah ini ya, 300 cm kuadrat. Kita ubah ke meter kuadrat, jadinya berapa? Kalau mau pakai 0,0 boleh. Jadi dikali 10 pangkat min 4 ya. Kali 10 pangkat min 4, berarti ini 0,03. Yang ini 0,02, ini juga 0,03 meter kuadrat. Nah, tinggal dimasukin. A1 itu 0,03 D1. Nah, ini lihat nih D1. D1 itu adalah jarak dari neutral aksis sampai ke ini nih, seperti ini. Berapa? Sampai ke titik pusat masanya si 1. Berarti ini ya, ini berapa nih? 10 kan? 10 ditambah 5. 15 ya. 15 tuh D1. Kalau bingung bilang. D1 15 cm berarti 0,15 pangkat 2. Ditambah A2-nya itu 0,02, D2-nya 0 ya. Karena dia tepat di neutral aksis gitu. Jadi ini 0.
ditambah A3. A3 0,03 dikali D3. D3 itu jarak dari sini sampai sini. Sama ya. Ini itu 10 ditambah 5. Sama-sama 15 cm. Diubah langsung ke meter. 0,15 kuadrat. Nah, ini inersianya. Tinggal hitung berapa tuh pakai kalkulator. 1,466 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 4. Udah benar tuh. Udah hitung Coba aja saya kita. cek lagi ya. Yang lain juga cek juga. Itu sama persis lah. Udah. Udah. Berapa? 1,466 kali 10 pangkat 1,466 kali 10 pangkat min 3 min 3 meter meter pangkat 4. pangkat 4 ya. Nah, ini adalah nilai inersianya. Berarti untuk mencari sigma kritikal ya tinggal kita masukin minus dari sigma maksimum dikali Y per I total. Nah, sigma maksimumnya 20.000 ya. Dikali 0,2 dikali Y-nya tadi itu minus 10 ditambah 10, 20 ya. Minus 20 cm. Berarti minus 0,2 meter. Ingat, diubah ke meter semuanya. Y totalnya ya itu 1,466 dikali 10 pangkat min 3. Ini berapa nih? 2,72 MPa. Berapa? 2,72 megapascal. 2,72 MPa. Apakah sigma kritikal itu lebih besar daripada sigma yield? Sigma yieldnya diketahui tadi ya. 1 MPa. 1 MPa. Ah, berarti ini sigmanya melebihi kan? Itu melebihi sigma yield. Artinya apa? Fail ya ini. Pasti patah. Jadi batangnya pasti patah. Kalau misalnya dibebani dengan model pembebanan seperti ini. Patahnya juga jauh ya, 2 kali lipat lebih. Hampir 3 kali lipat. Seperti itu. Oke ya, ini untuk mencari momen inersia, second moment of inersia untuk penampang-penampang yang lumayan kompleks. Kalau misalnya yang kompleks banget itu misalnya, tapi jarang ada sih. Nah misalnya kayak gini gitu. Ini sinusoidal. Jarang ada sih yang kayak gini. Nah ini kalian harus ngitung luasnya intinya. Gimana cara ngitung luas? Nah kita bagi dua nih. Bagi dua, jadi luasan bagian atas. Oh ini nggak kayak gini. Misalnya ini kayak gini lah. Set. Nah ini kan ya sama-sama aja ya konsepnya ya. Luasannya kita harus cari gitu. Ini berarti ini pertama, ini yang kedua, ini ketiga, dan seterusnya gitu ya. Yang ini yang terakhir gitu. Ini yang terakhir, terus dicari masing-masing. Ini lumayan kompleks. Tapi konsepnya sama untuk yang ini. Tapi kalau misalnya untuk yang mengkurva, kalau itu kan setengah lingkaran ya. Kalau kurva, misalnya kurvanya gini lah. Set. Nah, terus penampangnya itu di sini nih. Inilah penampangnya nih. Nah, ini punya fungsi tersendiri. Misalnya fx sama dengan minus 2x kuadrat, misalnya plus 4x plus 5, misal kayak gini nih. Nah, intinya kan kita harus nyari titik pusat masanya ya. Titik pusat masanya di mana. Terus
Gimana caranya cara nyari titik pusat massa? Kalau misalnya kayak gini nih, jadi diketahuinya fungsi gitu. Nah, kalau misalnya yang kayak gini, itu ya ini sebagai pengetahuan aja ya buat kalian ya. Kita harus nyari pusat massa. Ini sebenarnya ada di matematika, pelajaran matematika, mencari titik pusat massa untuk sebuah fungsi gitu. Nah, titik pusat massanya atau neutral axis itu sama dengan mirip kayak tadi. Kalau yang tadi mah kan tinggal Y dikali A ya, dibagi A, intinya kan kayak gitu. Nah, ini si A-nya kita ganti integral dari Y dikali fx dx. Nah, dibagi integral fx dx. Karena integral fx dx itu adalah luasan ini ya. Nah, dikasih batas. Misalnya ini adalah x1, ini adalah x2. Jadi ini dari x1 adalah mulai lagi. Mulai lagi. Bisa Pak? Udah kelihatan kan? Udah Pak, lanjut. Sip. Sebentar ini recordingnya masih. Recordingnya ini kayaknya error juga ya udahlah. Nah, ini dari X1 sampai X2 kayak gitu. Ini juga sama X1 sampai X2. Oh, ini bukan Y, ini X. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini ya tinggal integral ya, proses integrasi. Tapi ini jarang. Jadi untuk permukaan penampang-penampang tertentu yang pakai fungsi gitu ya jarang ada. Biasanya itu ya yang standar-standar aja kayak kotak atau kayak gimana gitu ya. Nah, salah satu yang sering jadi model penampang juga yang bentuknya kayak gini nih. Ya, ginilah. Nah, ini juga sering nih jadi bentuk penampang ya. Ini sebenarnya sampai sana gitu ya. Banyak gitu, ada banyak. Nah, konsepnya juga sama. Ini jadi kita bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Bagi menjadi beberapa bagian. Ya misalnya kita bagi di sini ini trapesium. Ini segi empat biasa, yang ini trapesium lagi gitu ya. Dan seterusnya kayak gitu. Ini sering nih ada di lapangan yang penampang model seperti ini. Oke, itu adalah untuk mencari sigma kritikal ya. Jadi
Untuk mencari sigma kritikal perlu kita tahu inersianya. Di mana inersia itu kalau misalnya bangun sederhana, tinggal lihat tabel ya. Tabelnya yang udah kita pelajari juga ya. Ini beda. Sebentar. Loadingnya lama nih. Yang udah kita pelajari waktu itu. Nah, ingat-ingat lagi. Mana ya? Nah, ini dia. Jadi ingat-ingat lagi kalau misalnya bangunnya sederhana, itu inersianya cukup lihat di sebelah sini nih. Untuk bangun yang sederhana. Ada segitiga, ada setengah lingkaran, ada segi empat, seperempat lingkaran, atau satu lingkaran penuh. Nah, itu yang umum ya, yang umum terjadi. Jadi untuk yang kompleks, yang agak kompleks sedikit, ya harus digabungkan inersianya dengan metode yang baru saja kita jelaskan. Gitu ya, itu untuk mencari inersia. Dan ingat-ingat lagi, untuk nilainya sendiri, sigma itu merupakan minus dari M dikali Y per I. Ini satu hal konsep yang perlu banget kalian tahu bahwa arah Y-nya kemana gitu ya. Ke atas atau ke bawah dari neutral axis. Misalkan ini penampangnya, ini adalah neutral axis. Sering banget error. Ini pasti softwarenya ini. Ini saya gantilah nanti setelah ini saya pakai PowerPoint aja biar lebih biar lebih stabil. Ya, kelewat lagi. Nah, tuh coret-coretnya jadi kelihatan. Ya, itu satu hal yang perlu kalian tahu. Nah, ini adalah neutral axis. Kalian harus tahu Y-nya kemana, ke arah mana, ke atas atau ke bawah gitu ya. Kalau misalnya udah diketahui momennya, misalnya dia positif. Nah, sigma maksimumnya ya kan harus positif ya. Berarti yang bikin positif itu si Y-nya. Y-nya yang harus negatif. Ini jadi dicoret sama yang depan. Gitu ya. Oh, berarti Y-nya ke bawah. Kalau misalnya udah diketahui momennya itu adalah positif. Tapi sebaliknya, kalau misalnya diketahui momennya negatif, ya berarti Y-nya yang ke atas gitu ya. Nah, itu posisi kritikal. Nah, itu untuk konsep. Jadi jangan sampai salah. Kita coba ke PowerPoint ya, beralih biar nggak ngeheng terus. Nah, ini kayaknya nggak ngeheng deh. Share screen-nya pindah, stop share, dan share screen lagi PowerPoint. Oke, jelas ya PowerPoint-nya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, saya nulis juga jelas ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke materi yang baru. Namanya itu adalah analisis tegangan.
mau istirahat dulu karena udah ini ya, udah azan. Kita istirahat dulu setengah jam lah. Nanti kita ketemu lagi sekitar jam 12.15 ya. Pak. Baik, Pak. Nah, jadi analisis tegangan ini kita mencoba menjumlahkan ya antara tegangan lurus dengan tegangan geser dengan perumusan hukum Newton. Nah, metode penjumlahannya ini metodenya dikenal dengan istilah lingkaran Moore. Lingkaran Moore. Nah, jadi lingkaran Moore ini adalah salah satu metode untuk menganalisa kombinasi tegangan sigma dan juga tau. Gitu. Jadi metode untuk menganalisa kombinasi tegangan antara sigma dengan tau. Nah, di sini misalnya ya ada sebuah batang gitu. Ada sebuah batang. Nah, di sini misalnya kita las gitu di sini. Nah, ini dilas. Terus ada beban seperti ini nih. Set. Nah, ada beban seperti ini. Nah, ketika dilakukan pembebanan, itu tentunya akan timbul misalnya di elemen sini gitu. Akan timbul beberapa jenis tegangan ya, bisa jadi tegangan sigma, bisa jadi tegangan tau. Ya kalian udah tahu sendiri ya bahwa misalkan nih ada berbagai jenis gaya dalam kan. Gaya dalam ini ada yang gaya normal ya, kalau misalnya ini ditarik gitu akan timbul gaya normal. Juga ada gaya geser ya, juga ada momen dan juga ada torsi ini. Jadi gaya dalam ada 4 jenis dan semua gaya dalam ini menghasilkan tegangan kan. Kalau normal tegangannya itu sigma. Kalau V itu tegangannya tau. Nah, ini enggak kita pelajari nih. Yang ini enggak kita pelajari karena sumbangsihnya itu sangat kecil. Jadi nilai tegangannya sangat kecil. Kalau misalnya kalian mau mempelajari lebih lanjut, silahkan buka buku Hibbeler-nya ya. Jadi ini adalah tegangan geser yang diakibatkan oleh gaya geser. Dan ini adalah akan menghasilkan sigma juga. Dan yang torsi itu yang menghasilkan tau ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada sebuah batang gitu kita lakukan pembebanan ya, kan pasti timbul gaya dalam. Nah, gaya dalam menghasilkan sigma atau tau. Nah, misalkan kita ambil sedikit aja elemen di sini ya, kita perbesar. Nah, kita perbesar menjadi kayak gini. Dia akan timbul pembebanan. Nah, bisa jadi itu adalah sigma, tarik gitu ya, ada sigma. Bisa jadi ada di sumbu X atau ada juga di sumbu Y gitu ya. Atau bisa juga dia terjadi tegangan geser kan. Kalau misalnya emang bebannya itu torsi. Nah, akan timbul tegangan geser di sini. Nah, tegangan geser kalau misalnya kita lihat gitu kan, tergeser maknanya itu kalau misalnya dilihat di kanan misalnya arah gayanya ke atas. Tapi kalau dilihat dari kiri arah gayanya ke bawah. Nah, seolah-olah bergeser gitu ya. Nah, ini adalah makna tegangan geser. Nah, kalau seperti ini saja gayanya, tentunya elemen ini akan berputar. Coba kalian bayangin. Kalau ada kayak gaya kayak gini ya, pasti berputar gitu kan. Nah, tegangan geser nggak cuma itu. Jadi di seluruhnya itu ada gaya. Nah, di atasnya juga ada gaya, di bawahnya juga ada gaya. Jadi tergesernya itu kata kanan kiri, atas bawah juga gitu ya. Nah, ini namanya adalah
tau X, Y. Di sumbu X dan juga di sumbu Y. Jadi udah sepaket nih. Sumbu X dan sumbu Y. Kayak gitu. Nah, ini adalah gambar elemennya nih. Elemen kecil yang ada di dalam. Gitu. Kalau misalnya sigma, dia akan bernilai positif kalau misalnya tarik. Jadi sigma itu positif kalau misalnya tarik ya. Dan sigma akan bernilai negatif kalau misalnya tekan gitu. Nah, ini adalah pengenalan dulu ya. Jadi elemennya itu terdapat 3 tegangan, 3 jenis tegangan. Yang pertama adalah sigma pada sumbu X, lalu sigma pada sumbu Y, dan juga tau gitu ya. Tau ini udah sepaket sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita mengenal lebih jauh mengenai notasi dari tegangan ya. Ini untuk sigma. Nah, dia akan bernilai positif kalau misalnya tarik. Nah, ini sigma Y-nya positif di sumbu Y. Sigma X-nya juga sama positif kalau misalnya dia tarik. Nah, begitu ya. Berkebalikan nih kalau misalnya tekan, dia negatif tuh. Sigma X. Ya, kalau misalnya tekan, sigma X maupun sigma Y-nya dia negatif. Nah, untuk tau, nah, ada 2 jenis, bisa kayak gini, bisa juga kebalikannya. Kayak gini, ada 2 jenis tau itu. Tau XY, ini juga tau XY. Nah, salah satunya positif, salah satunya negatif. Yang bagian atas positif, yang bagian bawah negatif. Ngelihatnya kayak gimana nih positif atau negatifnya? Sederhananya seperti ini. Jadi kalian lihat sisi elemen paling kanan ya. Yang ini nih. Nah, lihat nih arahnya. Apakah ke atas atau ke bawah? Udah sederhana kayak gitu ya. Kalau misalnya ke atas, dia positif. Kalau misalnya ke bawah, arahnya dia negatif gitu. Nah, itu untuk notasi sigma dan tau. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, misalnya contoh. Ada 3 misalnya ya, ada 3 jenis. Nah, yang pertama nih kayak gini nih. Sigma sama dengan misal 2 MPa. Terus ada taunya juga nih. Tau sama dengan 1 MPa. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Sigma sama dengan ya misalnya 5 lah, 5 MPa. Dan ini taunya taunya itu 2 MPa. Sedangkan yang terakhir misalnya ini double nih. Ada sigma Y sama dengan misalnya ya anggaplah 7 MPa.
Dan juga ada juga sigma X-nya. Sigma X-nya ini misalnya 2 MPa. Sedangkan taunya ini misalnya 3 MPa. Ini misalnya aja ya. Angkanya seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama di sini, elemen yang pertama, kita lihat nih sigmanya dia jenisnya kan tarik ya, dan ada di sumbu X. Berarti ini sigma X-nya sama dengan plus karena dia tarik 2 MPa. Sedangkan untuk sigma Y-nya karena nggak ada berarti 0 ya. Dan tau XY-nya, nah lihat nih 1 MPa positif atau negatif, lihat arahnya bagian sebelah kanan, arahnya ke atas berarti positif. Ini 1 MPa. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang contoh kedua, sigma X-nya berapa? Sigma X-nya 0 ya, karena tidak ada sigma di sumbu X. Sedangkan sigma Y-nya, lihat nih, ini tekan ya. Sigma Y-nya tekan, berarti minus 5 MPa. Sedangkan tau XY, lihat nih, sebelah kanan arahnya ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti minus juga, minus 2 MPa. Yang terakhir, sigma X-nya berapa? Tekan, nih lihat ya, tekan. Berarti minus 2 MPa. Sigma Y-nya tarik, kalau tarik positif, berarti 7 MPa. Terus tau XY-nya berapa? Lihat kanan, oh arahnya ke bawah, berarti minus 3 MPa. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ketemu dulu sebentar Pak, ditulis dulu. Ya, ini adalah untuk notasi ya, notasi tegangan. Baik itu di sigma sumbu X dan juga sigma pada sumbu Y. Juga Pak, untuk tegangan tau, tegangan geser. tadi tuh kalau tahu tuh lihat dari sisi kanannya Pak. Iya, sisi kanannya aja. Itu sederhananya kayak gitu. Kalau sisi kanan arahnya ke atas, berarti positif. Kalau sisi kanan arahnya ke bawah, berarti negatif. Gitu aja. Biar Pak. sederhananya kayak gitu. Oke? Nih lihat nih, perhatiin lagi tuh. Di setiap elemennya ya. Lihat sisi kanan. Oh ini elemen pertama, sisi kanannya ke atas kan. Lihat nih, panahnya ini cuma satu. Cuma satu kayak gini gitu ya. Nggak digambarin kayak gini. Karena emang di buku juga kayak gitu. Biar menyederhanakan juga. Ini sebenarnya gaya geser nih. Nah, lihat sebelah kanan arahnya ke atas kan. Berarti positif. Nih, positif 1 MPa. Untuk yang elemen kedua, lihat sebelah kanan arahnya ke bawah tuh. Oh, berarti minus 2 MPa. Yang contoh ketiga juga sama minus ya, karena elemen di sebelah kanannya itu arahnya ke bawah kayak gitu. Itu untuk notasi. Nah, sekarang kan tujuannya tadi tujuan utamanya ya. Kita pengen menggabungkan antara sigma sama tau. Nah, kita mulai nih sekarang masuk ke lingkaran Moore, prosedurnya. Prosedur lingkaran Moore. Hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah di lembar ininya ya, lembar lingkaran Moore-nya itu gambarkan langkah pertama. Gambarkan sistem koordinat di mana sumbu X-nya itu adalah sigma dan sumbu Y-nya tau gitu ya. Nah, gambarin nah, ini itu adalah positif sigma, yang di sini adalah negatif sigma. Sama ya kayak plus X min X. Nah, yang agak sedikit berbeda di sini tau, tapi dia negatif untuk ke atas. Sedangkan untuk ke bawah taunya yang positif.
gitu. Jadi agak sedikit beda. Di sumbu Y ya, ingat-ingat, yang negatif malah ke atas arahnya. Yang positif ke bawah gitu ya. Nah, Pak, seperti nggak ini. bisa gitu, Pak. Ini berdasarkan penurunan dari hukum Newtonnya. Jadi dari perumusan hukum Newton, ya kalau misalnya saya liatin, nih kayak gini ya. Sebentar, saya lihat dulu di nah, analisis tegangan. Ini saya udah dipersingkat supaya mudah dipahami aja. Nah, jadi dari penurunan rumus Newton tentang gerak ya, tentang gaya. Nah, ini penurunannya. Jadi untuk tau dan juga untuk sigma dirumuskanlah seperti ini. Jadi emang di sini tau XY-nya itu emang dimulai dari negatif gitu untuk yang sumbu Y positif. Jadi emang sumbu Y positif itu punyanya taunya negatif, bisa dilihat di sini. Ya ini penurunannya ya, kalau misalnya dijelasin juga agak lama ini. Yang penting bisa pakainya. Nah nanti lingkarannya modelnya seperti ini. Ya begitulah ya, intinya dari sini nih, rumus ini nih. Kelihatan kan? Jadi dimulai dari negatif. Gitu. Oke. Kita pindah lagi. Nah, jadi digambarkan dulu. Terus langkah berikutnya, langkah yang kedua itu ya ini yang tadi ya. Jadi tentukan besarnya sigma X, sigma Y, dan juga tau XY. Tentukan tuh berapa positif atau negatif gitu ya. Terus yang ketiga, ini saya nulis dulu step-stepnya ya, mungkin abstrak, nggak ngerti. Nanti kalau misalnya kita masuk ke contoh baru pasti ngerti. Nah, setelah menentukan tau sigma X, sigma Y, dan tau XY, kita tentukan titik pusat lingkaran. Dan titik pusat lingkaran ini selalu berada pada sumbu X atau garis sigma ya. Nah, di mana titik pusat lingkarannya ini itu besarnya adalah sigma X ditambah sigma Y dibagi 2. Nah, ini adalah titik pusatnya. Terus lanjut. Aduh. Komputer saya ini. Bentar ya. Ya, ya. Oke. Lanjut lagi ya.
Setelah itu, angka yang keempat, setelah mengetahui titik pusat lingkaran, harus tahu juga titik singgung. Jadi titik singgung ini adalah titik yang dilewati lingkaran Mohr. Nah, titik singgung ini memiliki koordinat sigma x, tau x, y. Ada dua sebenarnya. Ada yang sigma x, tau x, y, juga ada yang sigma y, minus tau x, y. Tapi satu aja sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa lebih sering? Jadi nggak optimal nih, tiba-tiba berhenti ngelamun, jadi hilang konsentrasi. Waduh. Ini tuh 2 kelas Pak, di satu ya. Kenapa? Ini tuh 2 kelas Pak. Kenapa? Ini matkul sekarang yang sekarang 2 kelas. Iya, 2 kelas atau sebenarnya itu kan hari Rabu libur. Jadi ya kalau misalnya mau ikutan silahkan, tapi kalau misalnya mau nonton video rekamannya aja juga mangga gitu. Jadi ya saya membolehkan buat yang mau ikut juga di Zoom meetingnya. Kalau misalnya bentrok ya tinggal nonton video rekamannya. Nah, tiba-tiba ini coret-coret. Seperti ini. Ini sebenarnya titik singgungnya nggak harus dua-duanya, tapi salah satu juga nggak apa-apa. Jadi misalnya ininya juga ini saja gitu, tidak apa-apa. Karena itu udah cukup untuk membangun lingkaran. Nah, langkah yang kelima setelah mengetahui titik singgungnya ya buat lingkarannya. Atau gambar ya, gambar lingkaran Mohr. Setelah digambar lingkaran Mohrnya ada dua hal lagi yang perlu kita tahu. Yang keenam ini tentukan jari-jari. Tentukan jari-jari lingkaran. Ya Allah, setiap semenit ini nggak. It's a pendulum. Ya, mohon maaf ya, ini sangat tidak nyaman sekali kayak gini. Nanti saya coba otak-atik lagi biar nggak kayak gini. Entah kayak gimana nih. Jadi softwarenya bisa jadi Microsoft-nya nih yang error. Harus beralih ke software yang lain. Ya, tentukan jari-jari lingkaran. Di mana jari-jari itu sebenarnya adalah titik pusat bukan ini jari,
Itu nanti sigma maksimum untuk yang ada titik pusatnya. Ini jari-jari itu sebenarnya kalau ngelihat rumusnya kayak yang susah, tapi kalau udah lihat gambarnya sebenarnya gampang-gampang aja. Wah, ini kacau sih setiap 1 menit nggak. Ngehang terus ini laptopnya. Kayaknya softwarenya deh, bukan laptopnya ini. Mulai lagi. Nah, ini jari-jarinya adalah sigma X dikurangi sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Nah, itu langkah ke-6, langkah ke-7-nya. Langkah ke-7 di sini aja ya. Langkah ke-7 itu tentukan sigma kritikal, bukan kritikal, maksimum lah. Maksimum. Nah, ini yang pengen kita tahu. Sigma maksimumnya berapa gitu. Istirahat start dulu. Nah, tentukan sigma maksimum. Di mana sigma maksimum ini sebenarnya titik pusat ditambah tipus ditambah R. Jadi sigma maksimum sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 ditambah akar dari sigma X min sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat.
Nah, ini sigma maksimumnya. Ini yang dibandingkan dengan sigma yield nantinya gitu. Jadi kita menjumlahkan antara sigma dengan tau dengan metode seperti ini. Nah, contohnya yang ini deh. Nah, misalkan yang ini ya. Kita ambil jadi taunya itu 1 MPa dan sigmanya itu 2 MPa. Langsung aja kita tulis di sini. Nah, kita kan udah lihat ya tadi sigmanya 2 MPa, terus sigma Y-nya 0, tau X-nya 1 MPa. Untuk contoh yang pertama nih. Nah, karena kita langkah pertama ke langkah keduanya udah, langsung langkah ketiga, tentukan titik pusatnya. Misalnya saya tulis di sini. Tipus itu sigma X ditambah sigma Y per 2. Sigma X-nya berapa tadi? Sigma X-nya 2 ya, 2 MPa. Atau X-nya 1. Berarti tahu nggak dipakai. Sigma X 2 ditambah 0 per 2. Ini jadi sama dengan 1 ya. Nah, berarti titik pusatnya itu di sini nih. Ketika 1 MPa gitu ya. Nah, ini 1 gitu. Ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, setelah titik pusat, lalu titik singgung. Titik singgung. Titik singgung. Pising aja. Titik singgung. Nah, titik singgungnya ini adalah sigma X, tau X, Y. 1 aja cukup. Berarti ini adalah sigma X-nya 2 ya. Tau X, Y-nya tadi 1. Nah, lihat nih. Jadi pada saat sigmanya 2, nih 2 di sini ya, tau X, Y-nya itu 1 positif. Berarti kalau positif ke bawah. Nah, ini adalah titik singgung. Jadi ini titik pusat, ini titik singgung. Bikinlah lingkaran. Bikin lingkarannya sebentar. Saya pakai shapes biar lebih rapih. Nah, jadi lingkaran di mana titik pusatnya itu ya, titik singgungnya ini. Nah, ini lingkarannya. Dilihat ya, bisa dilihat di sini, ini adalah lingkarannya. Nah, sebenarnya posisi sigma maksimum yang pengen kita cari tahu itu di sini. Ini sigma maksimum gitu. Kita pengen cari tahu berapa nilainya ya sigma maksimum itu. Nah, di sini itu adalah 2 ya, di mana jarak dari sini sampai sini, titik pusat, itu adalah sigma X plus sigma Y per 2. Gitu. Nah, ini jarak dari sini sampai sini itu adalah sigma X. Sedangkan jarak dari sini sampai sini itu adalah tau X, Y. Gitu. Nah, kita pengen cari tahu nih berapakah jari-jarinya R gitu untuk bisa mengetahui sigma maksimal. Nah, R itu sama dengan R ini kan sebenarnya segitiga biasa. Nah, bayangin di sini ada segitiga gitu kan. Di mana panjang dari sini sampai sini itu adalah sigma X min sigma Y per 2 dan ini adalah tau XY, dicarinya yang R. Nah, ya udah tinggal Pitagoras biasa kan? Pitagoras tuh. Pitagoras antara ini dan ini ya. Nah, jadi antara tau XY dengan sigma X min sigma Y per 2. Gitu. Ya udah tinggal masukin rumus Pitagoras kan sederhana ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini yang miringnya. Berarti kalau misalnya A sama dengan akar dari B kuadrat plus C kuadrat. Nah, si B-nya itu adalah sigma X min sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat gitu.
Berarti R-nya sama dengan sigma X tadi, sigma X-nya 2 ya. 2 min 0 per 2, berarti ini 1. Tambah tahu X-nya 1 juga, kuadrat. Nah, berarti ini adalah akar 2 ya. Akar 2 itu sekitar 1,4 megapascal. Nah, ini R-nya itu 1,4 megapascal. Terakhir, kita lihat berapakah sigma maksimumnya. Sigma maksimum itu sama dengan, nih lihat nih ya. Kan dari titik pusat sampai ujung ini itu adalah sama-sama radius ya, R. Dari saya pakai warna lain. Nah, dari sini sampai sana ini kan R ya. Nah, ditambah ini kan, ya udah. Berarti sigma maksimum itu sama dengan titik pusat ditambah R gitu. Berapa jadinya? 2,4. Titik pusatnya 2,4. ketahuan kan? 1 gitu. R-nya 1,4. Jadi sama dengan 2,4 megapascal. Tuh ya, bisa kelihatan ya di sini. Untuk pembebanan yang seperti ini nih, jadi ada sigmanya 2, ada taunya 1 gitu ya. Dengan konfigurasi yang seperti ini. Nah, itu sigma maksimalnya menjadi 2,4. Nah, 2,4 sigma maksimalnya MPa. Jadi tidak serta-merta dijumlahkan ya, 1 ditambah 2 gitu, enggak kayak gitu. Jadi gabungan dari keduanya itu adalah 2,4 megapascal gitu ya. Nah, coba nih contoh yang kedua. Langsung aja ya. Sigma X-nya sama dengan 0. New slide. Diketahui sigma X sama dengan 0, sigma Y-nya sama dengan tadi itu minus 5. Dan tau XY-nya sama dengan minus 2 MPa. Pertama langsung otomatis gambar ya diagramnya sistem koordinatnya. Ini adalah minus tau, yang ini adalah plus sigma. Langsung titik pusat, gimana titik pusat? Tipus. Langsung masukin sigma X ditambah sigma Y per 2. Sigma X-nya 0, sigma Y-nya minus 5 dibagi 2, berarti ini minus 2,5. Oh, berarti titik pusatnya ada di sini nih. Ini minus 2,5 ya, itu adalah titik pusat. Lanjut. Udah titik pusat, titik singgung. Titik singgung itu sigma X, tau X, Y. Sama dengan sigma X-nya 0 ya. 0, tau XY-nya minus 2. Oh, berarti titik singgungnya di sininya 0. Tau XY-nya minus. Kalau minus malah ke atas ya. Nah, ini adalah titik singgung. Baru buat lingkaran. Buat lingkaran. Nah, jadi bayangin aja ini adalah titik pusatnya, itu menyinggung di situ. Nah, ini ya. Ya, kira-kira seperti inilah. Nah, gitu. Ini adalah
R. Yang ditanya itu ini nih, sigma maksimum. Berapa sigma maksimum? Nah, sebenarnya ada juga sigma minimum di sini, tapi dia itu bebannya bukan tarik, bebannya itu tekan gitu ya. Nah, karena biasanya baja itu lebih rentan terhadap tarik, kita biasanya carinya maksimumnya. Tapi bisa juga nih, kalau misalnya malah maksimumnya sangat kecil, minimumnya yang sangat minus gitu ya, sangat besar berarti tekanannya ya. Kalau ini kan maksimum tarik, kalau minimum tekan gitu. Bisa jadi bendanya juga ada fenomena buckling namanya. Kalau misalnya bendanya yang sangat panjang gitu ya, kita tekan gitu, dia nggak patah tapi bengkok jadinya. Ini namanya fenomena buckling. Nah, ini bisa saja terjadi ya kalau misalnya kalian mau mempelajari lebih lanjut tentang buckling, ada babnya tersendiri di buku ya. Tapi untuk kuliah MKM ini nggak sampai sana, nggak sampai fenomena buckling. Nah, karena ini jarang terjadi gitu, ini khusus untuk benda yang sangat panjang ya dan penampangnya yang sangat tipis gitu. Bisa terjadi buckling. Tapi secara umum, baja atau ya biasanya di komponen mekanik yang lain juga ya, itu tuh kuat terhadap beban tekan, tapi sangat rentan terhadap beban tarik. Biasanya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya, oh iya saya juga ini deh. Kalau misalnya sigma max ini ya, waduh nggak cukup. Di bawahnya deh. Nah, saya pindahin. Nah, bisa juga kita menentukan sigma minimum. Mana sigma minimum ini itu bedanya cuma sedikit, titik pusat dikurangi R gitu. Nah, kelihatan nanti ya kita bahas di sini. Nah, jadi sigma maksimal ini kan sebenarnya jarak dari sini sampai sini ya. Jarak dari sini sampai sini. Jadi, ya udah berarti titik pusatnya karena dia negatif gitu ya, ditambahkan dengan R. R itu dari sini sampai sini. Ini titik pusatnya dari sini sampai sini. Berarti kan ketahuan ini ya sigma maksimumnya. Titik pusat. Nah, itu kalau misalnya nyari sigma maksimal. Kalau misalnya nyari sigma minimal, ya tinggal tadi titik pusat dikurangi R gitu. Nah, si R-nya malah ke arah kiri gitu ya. Titik pusat udah negatif, dikurangi R. R-nya ke sini. Berarti ini adalah sigma minimal gitu. Itu secara grafis ya. Tinggal plus atau minus aja. Nah, ya perlu tahu dong R-nya berapa. R ini sebenarnya segitiga sederhana kayak gini kan. Di mana ini adalah titik pusat. Tipus ya. Di sini itu adalah tau X, Y. Ya udah berarti tinggal R itu sama dengan akar dari sigma X min sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Nah, ini kan sigma X-nya itu adalah 0. Sigma Y-nya minus 5. Berarti ini minus dari 5 per 2 kuadrat ditambah tau XY-nya itu 2. Minus 2 ya. Tinggal hitung tuh berapa. Jadi ini AK 2,5 kuadrat ditambah ini ya anggaplah 2 kuadrat pasti sama soalnya ya. 3,2. Minus 2 sama 2 tuh pasti sama. Berapa? 3,2.
3,2. Nah, PA. Jari-jarinya 3,2. Berarti kalau mau tahu sigma maksimal, tinggal titik pusat ditambah R. Tambah R. Titik pusatnya minus 2,5. R-nya 3,2 ya. Jadi ini sama dengan 0,7 MPa. Ini bisa dibandingkan dengan sigma yield. Terus kalau misalnya mau tahu sigma minimumnya, ini sama dengan tipus dikurangi R. Jadinya ini sama dengan minus 2,5 dikurangi lagi 3,2. Jadinya 5,7 ya. Positif. Negatif maksud saya. Negatif. Jadi dia itu jenisnya jenis beban tekan. Begitu. Jenis bebannya beban tekan. Oke. Nah, latihan lagi. Coba contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yang ini ya. Nah, sigma X-nya minus 2. Sigma X-nya minus 2 MPa. Lalu, ini ya kelihatan ya, sigma X itu tekan. Sigma Y-nya 7 MPa. Sigma Y sama dengan 7 MPa dan tau XY-nya minus 3 MPa. Nah, langsung gambarkan. Ini minus tau. Ini plus sigma. Titik pusat langsung. Sigma X ditambah sigma Y. Berarti min 2 ditambah 7 ya per 2. Ini sama-sama aja 5 ya. 5 dibagi 2, 2,5 MPa. Berarti ke sebelah kanan karena positif. Anggaplah sebelah sini. Ini 2,5. Ini adalah titik pusatnya. Nah, terus titik singgung. Sigma X, tau X, Y. Sigma X-nya dia min 2. Tau XY-nya 2,5. Berarti minus 2 itu ada di sini. Minus 2. Tau XY-nya kok 2,5. Ini tau XY-nya minus 3 ya. Minus 3. Yang ini. Nah, minus 3 anggaplah di sebelah sini. Kurang kecil, saya kecilin dikit. Minus 2, minus 3. Nah, biar ini dapat. Nah, ini adalah titik singgung. Nah, titik singgungnya di situ ya. Jadi, kalau misalnya kita bikin lingkaran, ini gede banget. Besar ya ini lingkarannya ya. Jadi ini adalah titik pusatnya si 2,5. Oh, ini bahkan kurang besar. Bagusnya sih pakai ini ya, pakai jangka. Wah, ini juga kurang besar ini. Oh, kebesaran dikit. Nah, seperti inilah kira-kira ya lingkarannya nih. Ini adalah jari-jari nih, panjang. Nah, ini jari-jarinya tuh. Nah, setelah tahu titik singgung, langsung tentukan berapa jari-jarinya. Nah, jari-jari kan ini ya, segitiga ini nih. Ini adalah tau XY atau 3 ya. Dari sini ke sini kan 3. Nah, panjang dari sini sampai sini berapa?
Dilihat dari grafiknya juga udah kelihatan tuh. Minus 2 sampai 2,5. Berarti jaraknya 4,5 ya. Jari-jarinya berapa ya? Udah tinggal akar 3 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat. Kalau misalnya kalian mau pakai rumus juga pasti sama. Ini kan akar dari sigma X min sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat ya. Akar dari sigma X-nya itu min 2 plus 7 per 2 kuadrat ditambah tau XY-nya 3 kuadrat. Ini sama dengan akar dari, nah ini min 2, oh ini min lagi nih, ini min lagi. Min 2 min 7, min 9 ya, min 9 dibagi 2, 4,5. Tapi minus, kalau dikuadratin kan bakal sama-sama aja ya. Jadi ini minus 4,5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah ini kan sama tuh. Mendingan lihat gambarnya, jadi lebih sederhana ya, seolah-olah lebih sederhana, padahal sebenarnya sama. Nah, tinggal dihitung berapa nih R-nya. Lima koma empat. 5,4. Nah, ini 5,4 MPa. Nah, jadi itu jari-jarinya 5,4 MPa. Udah tahu ya jari-jarinya 5,4 MPa. Jadi kalau misalnya mau nentuin sigma max, ini ada di sini nih, bahkan garisnya aja nggak nyampe sana. Sigma max-nya berapa? Tinggal titik pusat ditambah R ya, titik pusatnya berapa? 2,5 ditambah 5,4. Jadi 7,9 MPa. Kayak gitu. Gampang ya sebenarnya ya. Ini adalah metode untuk menjumlahkan antara tau dan sigma. Sekarang kalian coba latihan sendiri. Kalau misalnya elemennya kayak gini. Dan tadi ini tegangan maksimumnya berapa, Pak? 6,9. Tegangan maksimum 7,9 MPa. Nih, titik pusat ditambah R. Titik pusatnya kan 2,5 ya, Pak, ya, Pak. ditambah R-nya 5,4. Jadi 7,9 MPa. Nah, sekarang ini coba kalian kerjakan. Nah, kayak gini aja dulu. Ini sigmanya sama dengan 4 MPa. Taunya itu sama dengan 1 MPa. Ya, silakan tentukan berapakah sigma maksimum.
Gimana ya? Dari pagi sampai hampir malam kan? Boleh kok ngomong tanggal 8. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak usah, udah aku nggak usah. Aku juga ini baru sadar itu tuh bentrok, baru sadar sekarang. Kita masih recording. Nggak tahu tuh di mute. Ini sih udah di mute zoomnya, tapi nggak tahu di recordingnya itu masuk suaranya atau enggak. Oke, gimana nih? Cari dulu berapa sigma x-nya? Sigma x berapa? Plus ya, plus 4. Berarti 4 MPa. Terus ya ini sigma x-nya 4 MPa ya. Karena dia tarik. Terus sigma y-nya? 0. 0 tuh. Tau xy-nya? Min 1 Pak. Min 1 MPa. Kita tinggal plotting kita. Minus tau yang ini plus sigma. Di mana titik pusatnya ada di pus. Sigma X plus sigma Y per 2. Sigma X-nya 4 plus 0 per 2 ya.
Berarti ini 2 MPa. Ada di sini, misalkan ini 2. Nggak usah jauh-jauh lah, biar nggak gede banget nanti lingkarannya. Nah, terus titik singgung. Itu sigma X, tau XY. Sigma X, tau XY. Berarti sigma X-nya berapa? 4 ya. Tau XY-nya? Min 1. Min 1, Pak. 4 ini di sini ya. 4. Terus tau XY min 1. Ini di sini min 1. Oh, ini kecil lingkarannya ya. Nah, gitu. Kalau misalnya bagusnya sih pakai jangka ya. Ini titik pusatnya, ini titik singgungnya. Bagusnya sih pakai jangka. Biar rapi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ini adalah jari-jarinya nih. Nah, udah tinggal lihat jari-jarinya berapa. Jari-jarinya itu ketemu 2,2, Pak. Nah, lihatlah ini, lihat. Ini kan 2, yang ini 1 kan? Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar dari 4 plus 1. 1. Atau akar 5 ya. Akar 5. Jadi ini 2, berapa? 2,2. 2,2 MPa. Nah, kalau mau pakai rumus silahkan ya. Itu lebih susah tapi kalau pakai rumus. Lihat aja tuh si segitiganya ya. Alasnya berapa, tingginya berapa, tinggal pakai Pitagoras. Itu jauh lebih mudah daripada masukin ke rumus ya, walaupun sebenarnya sama aja. Nah, terus udah tahu ini, berapakah sigma maksimumnya? Tipus ditambah R ya, titik pusatnya 2 MPa. 2, ditambah R-nya 2,2. Berarti 4,2 4,2 MPa. Oke, latihan lagi. Ini yang kompleks nih. Jadi semuanya ada. Mirip kayak yang contoh tadi sih. Apa-apa. Kalau misalnya elemen ini ada sigma X-nya, juga ada sigma Y-nya. Nah, ini sigma Y-nya tekan. Sigma X-nya misalnya tarik ya. Sigma Y misalnya ya 5 MPa. Sigma X 3 MPa. Dan ini tau XY sama dengan 2 MPa. Oke, langsung. Sigma X-nya sebenarnya berapa? Positif ya, karena dia udah tarik 3 MPa. Terus sigma Y-nya? Lihat coba sigma Y. Sumbu Y tarik atau tekan? Sumbu Y tarik atau tekan? Tekan, Pak. Tekan. Kalau tekan? Negatif. Negatif. Ingat-ingat ya. Jadi angka yang di sini itu belum kita adjust positif atau negatifnya. Jadi masih dari gambar aja. Jadi kita harus benar-benar tahu positif atau negatifnya dari arahnya. Kalau tekan itu negatif. Berarti ini minus 5 MPa.
Terus tau XY-nya berapa? Plus atau minus? Plus Pak. Negatif Pak, sorry. Minus ya. Coba lihat Bawah. tuh, dari kanan itu arahnya ke bawah ya. Berarti ini min 2M PA. Langsung gambarin. Minus tau. Ini plus sigma. Titik pusat di mana titik pusat? Sigma X. Langsung aja ya. Sigma X 3 ditambah minus 5 per 2. Sama dengan berapa? Minus 2 per 2. Berarti ini minus 1. Ada di sini nih. Nah, itu titik pusatnya. Jangan terlalu jauh. Sini aja. Minus Lingkarannya 1. besar nggak Pak ini Pak? Kenapa? Kata Bapak lingkarannya besar nggak? Ya, kita lihat titik singgungnya. Sebelum titik singgungnya tahu, belum tahu besar atau kecil. Lihat dulu titik singgungnya. Tisung, titik singgung. Ini sigma X, tau XY. Sama dengan sigma X-nya itu 3 ya. Tau XY-nya minus 2. Nah, 3, minus 2. 3 tuh di sebelah sini. Terus tau XY-nya minus 2. Ya, kira-kira di sini ya. Minus 2. Nah, ini adalah titik singgung. Nah, berarti R-nya ini nih. Lumayan gede ya. Lumayan gede, tapi gede-gede amat. Tinggal gambar. Ya, kira-kira kayak gini ya. Dimana ini adalah sigma maksimum yang harus kita cari tahu. Ini sigma minimum. Ya udah, berapa sigma R-nya dulu ya, cari R-nya. R berapa nih? Lihat aja segitiga ini. Set. Nah, ini set. Gimana ini kan tingginya itu 2 ya. Tingginya 2. Ini alasnya berapa? 4 kan? Dari min 1 sampai 3, jaraknya pasti 4. Udah, berarti ini akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Tuh. Mau pakai rumus boleh, pasti sama kok. Gak mungkin beda. Berapa nih? Akar dari 4 ditambah 16, akar dari 20. Berapa? 4,47 Pak. 4,5 4,47 7 ya, MPa. Nah, itu R-nya. Ya udah, tinggal nyari sigma max mah tinggal ditambahin ya. Sigma max antara titik pusat ditambah R. Titik pusatnya minus 1 ditambah R ditambah 4,47 sama dengan 3,47 MPa. Nah, lihat ya, ini kan 3 lebih dikit ya. Ya, lebih dikitnya itu adalah 0,47 gitu. Secara grafis juga kelihatan. Kalau sigma minimum tipus dikurangi R, titik pusatnya minus 1 dikurangi 4,47. Ini adalah minus 5,47 MP. Kayak gitu ya. Ini adalah sigma tekan, yang ini sigma tarik. Maksimum Bisa itu sih ada Pak. 2 nilai sigma kayak gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya ya, si elemen ini kalau misalnya orientasinya normal kayak gini ya, nah itu tuh nilainya tuh ada seperti ini nih. Tadi kan
Ini nilainya seperti ini ya, kalau misalnya orientasinya normal. Nah, kalau orientasinya normal, itu nilainya tepat ada yang di tengah nih. Tepat ada di sini nih. Bukan tengah, maksud saya ada di sini, yang titik singgung ini ya. Titik singgung ini. Nah, kalau misalnya kita putar elemennya, itu akan memberikan nilai yang berbeda sampai di mana ada sigma maksimum gitu. Ada sigma maksimum. Jadi ini orientasinya aja, jadi sudut orientasinya yang berbeda. Kalau putarnya ke arah berlawanan arah jarum jam, nah putar ke sini berarti. Putar ke sini dapatnya sigma minimum dengan sudut tertentu gitu ya. Jadi intinya pada kasus ini itu tuh kita harus waspadai pada nilai sigma minimum dan sigma maksimumnya kayak gitu. Umumnya kita mewaspadai nilai sigma maksimumnya karena itu bisa terjadi pada orientasi elemen ini, pada orientasi tertentu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Jelas, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke orientasi elemen. Ini nggak banyak kok. Orientasi Nah, orientasi elemen. Jadi, kalau misalnya ada sebuah lingkaran Moore ya. Dia itu kan punya titik singgung, misalnya di sini. Ini adalah sigma X dan ini adalah tau XY. Misalkan di tengah-tengah seperti ini misalnya. Nah, elemennya seperti ini. Misalnya taunya ke arah atas ya, berarti dia itu negatif. Dan sigmanya positif, sigma X. Nah, awalnya elemennya kayak gini. Tapi kan di sini ada punya nilai sigma maksimal ya. Nah, sebenarnya ini tuh kalau orientasi elemennya diubah akan tiba pada saat sigma maksimal tertentu. Misalnya ini adalah theta gitu ya, atau 2 theta biar sekaligus. Nah, kalau misalnya ini berputar sejauh 2 theta gitu ya, elemennya juga ikut berputar pada arah yang sama. Jadi dia itu agak berputar sedikit elemennya. Nah, jadi kayak gini ya. Dan pada saat titik ini, dia kan cuma punya nilai sigma maksimum kan. Jadi cuma tinggal kayak gini aja nih tegangannya. Nah, cuma tinggal kayak gini tegangannya. Dengan nilai sigma maksimum. Nah, ini adalah sudutnya, besar sudutnya adalah theta. Jadi, kalau misalnya pada lingkaran Moore itu bergeraknya 2 theta ya. Tapi kalau misalnya pada elemen asli itu cuma theta. Nah, ini adalah orientasi. Sedangkan kalau misalnya berputarnya ke arah sana sampai ini sigma minimum ya, ya sama aja. Jadi berputar ke arah sana. Nah, misalkan ini 2 alfa gitu. Nah, ini adalah alfa, di mana tegangannya menjadi tegangan minimum atau jadi tekan gitu. Ini tegangan, ini alfa. Tegangan minimum. Kayak gitu. Nah, besarnya 2 theta ini berapa?
Besarnya 2 theta ini berapa? Nah, lihat nih segitiga ini ya. Segitiga ini lihat. Kan yang kalau segitiga ini terhadap sudutnya yang diketahui itu cuma depan sama samping ya. Depan sama samping gitu. Kita contohnya jangan ini deh. Itu kebetulan ada di tengah ya sudut si titik pusatnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, segitiganya gini kan. Nah, ini itu adalah jarak dari sini sampai sini. Nah, jadi misalnya ini adalah 2 theta. Nah, yang depan sama yang sampingnya ini ya kan yang diketahui. Nah, jadi si persamaan untuk mencari sudutnya itu adalah, aduh. Nah, udah. Persamaan untuk mencari sudutnya itu adalah tan pangkat min 1 dari depan dibagi samping. Depannya itu tau XY dibagi sigma X. Nah, kayak gini. Tapi, karena ini adalah masih 2 theta ya, jadi nah kayak gini. Ini masih 2 theta. Tan pangkat min 1 sama dengan arkus tangen. Atau gini. Nah, ini tan pangkat min 1 dari depannya itu tau XY dibagi dengan sigma X. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah perumusan untuk theta. Jadi kalau misalnya itu kan 2 theta, kalau tetanya ya udah berarti tinggal bagi 2 aja. Tan pangkat min 1 dari tau XY per sigma X per 2 kayak gitu. Ini kalau misalnya pengen tahu sudut orientasinya pada sigma maksimum atau sigma minimum seperti itu. Sudut orientasi ya. Oke. Ya, kalau ada yang mau ditanyain lagi, Ya, minimal untuk mencapai ini aja. Mencapai menggambar diagram ininya nih, si lingkaran Moore-nya. Lalu menentukan berapakah sigma maksimum. Nah, sampai situ biasanya yang sering kepake sih sampai sana, sampai menentukan sigma maksimum. Jadi menentukan sudut orientasi biasanya nggak terlalu sering digunakan. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Pak, ke slide yang sudut orientasi dong, Pak. Pak. Ini untuk kasus ini ya, untuk kasus sebentar. Ini kasus khusus ini tuh. Secara umum ini bukan sigma X. Ini untuk kasus ini aja kalau sigma X tuh. Oh, ini harusnya karena sigma y-nya sama dengan 0, ada unsur sigma y-nya. Jadi sigma X min sigma y per 2. Nah, ini harusnya kayak gini. Ini juga sama. Karena ini kebetulan si sigma X-nya itu tepat di si titik pusatnya itu tepat di 0 ya. Ini sigma X min sigma Y tau XY dibagi sigma X min sigma Y dibagi 2. Nah, ini juga sebenarnya tinggal lihat aja segitiganya ya, depannya itu berapa, terus sampingnya berapa. Jadi berapakah tingginya, berapakah alasnya. Mirip kayak menentukan R, cuma pakai perumusannya itu tangan pangkat min 1.
Dirubah itu Pak. Ya, kayak gini. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Pak. Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.